Baik, kita hening sebentar untuk menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan doa pembuka bersama-sama. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat kesehatan yang kami terima, sehingga kami dapat berhimpun untuk merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar dalam masa tobat ini, kami semakin mampu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih peduli, solider, dan mau berkorban untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Ajarilah kami agar kami mampu meneladan semangat berkorban Putramu Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan mungkin anak-anak yang ikut ayah ibunya ikut berdoa pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa kita diajak untuk hidup dalam normalitas baru. Setelah cukup lama dunia dilanda pandemi COVID-19 dan bahkan pandemi masih berlangsung sampai saat ini dengan varian virus yang baru, kehidupan kita harus tetap berlangsung. Dan manusia harus terus-menerus mengupayakan kehidupan yang lebih baik dengan berbagai penyesuaian yang disebut dengan hidup dalam normalitas baru. Normalitas baru selalu akan terjadi sepanjang hidup manusia, karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan beradaptasi agar mampu bertahan hidup dalam situasi dan kondisi yang baru. Normalitas baru berarti berupaya mengembangkan perilaku yang lebih sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Normalitas baru haruslah dimulai dari merubah cara berpikir dan cara berperilaku yang lebih sesuai agar manusia mampu bertahan hidup di tengah pandemi, sekaligus mengupayakan pemulihan kehidupan di bumi yang lebih sehat dan sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk selalu hidup dalam normalitas baru, yaitu hidup dalam normalitas semangat pertobatan atau semangat terus-menerus memperbaiki diri menjadi pribadi yang kudus. Melalui pertemuan yang ketiga ini, kita diajak membangun sikap tobat dengan mengubah cara berpikir dan cara berperilaku yang mendukung terwujudnya pemulihan kehidupan bersama yang lebih sehat, lebih sejahtera di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita menggali lebih dalam maksudnya apa sih kita diajak untuk hidup dalam normalitas baru, di sini ada inspirasi pengalaman hidup. Inspirasi pengalaman hidup. Bu Rosa boleh minta tolong Ibu Rosa dibaca, Ibu Rosa, inspirasi pengalaman hidupnya Bu Rosa. Halo Ibu Rosa, boleh minta tolong? Cuman tulisannya kecil-kecil ya. Oh, kecil-kecil. Saya pakai HP, Bu, nggak bisa. Oh, gitu. Tapi Baik. Bu Etik, boleh minta tolong Bu Etik? Pakai laptop kan ya? Ya. Oke. Baik. Inspirasi pengalaman hidup. Cinta antara kakak beradik tercurah di tengah duka. Seperti anak lain seusianya,
Afika, 7 tahun, menjadi pemalu dan tertutup di hadapan orang yang tak dikenal. COVID-19 merenggut ibunya beberapa bulan yang lalu. Semenjak itu, sinar di matanya meredup. Butuh beberapa saat dan 1 set lilin mainan hingga Afika bersedia diajak berinteraksi. Memperlihatkan keingintahuan dan keterampilannya membuat macam-macam bentuk dari lilin. Akan tetapi, hari-hari Afika umumnya masih diliputi duka. Setiap kali pulang dari sekolah, yang baru beberapa bulan ini kembali dibuka, ia lebih suka menyendiri, menghabiskan berjam-jam menonton video keluarga yang berisi suara ibunya. Kami nggak boleh hapus video berisi saat-saat terakhir ibunya, kata Eko, ayah Afika, yang bekerja sebagai juru parkir di sebuah restoran di dekat rumah mereka, sekaligus tempat sang istrinya dahulu bekerja. Keisha, kakak Afika, yang berusia 14 tahun, bersikap amat dewasa dan penuh pengertian. Ia tak hanya lancar bercerita tentang situasi menjelang wafatnya ibu mereka, tetapi juga tidak canggung mengambil alih tanggung jawab mengasuh 2 adik perempuannya. Keisha yang menyaksikan kondisi kedua orang tuanya yang serba kesulitan selama pandemi, meyakini semua orang harus menerima vaksin COVID-19. Waktu restoran buka lagi, ibu kerja sampai 12 jam sehari, katanya. Daya tahan tubuhnya jadi kurang kuat. Mungkin karena itu ibu ketularan COVID. Sadar bahwa ayahnya kini menjadi tulang punggung tunggal di keluarga, Keisha berencana mendaftar ke SMK agar dapat segera bekerja dan membantu sang ayah. Yang penting, saya sudah divaksin, katanya. Saya bisa kemana saja. Mungkin suatu hari nanti bisa kuliah juga. Baik, terima kasih Ibu Eti. Baik Bapak dan Ibu, dari sepenggal kisah Afika tadi, mungkin kita juga mengalami ya, atau mungkin kalau kita sendiri tidak mengalami, mungkin ada saudara juga yang mengalami peristiwa seperti itu, seperti apa yang dialami oleh Afika. Memang ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang mungkin terpapar atau mungkin bahkan sampai ada yang akhirnya dipanggil Tuhan, itu menjadi suatu pukulan yang berat ya, apalagi bagi seorang anak kecil yang di sini diceritakan Afika ini masih berumur 7 tahun, kemudian ibunya meninggal karena terpapar COVID-19. Nah, dari sepenggal cerita tadi ada 2 pertanyaan refleksi. Ketika kita masih dalam situasi seperti ini, kita juga tetap harus terus berjuang melanjutkan kehidupan kita di dalam normalitas baru. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah aku atau keluargaku juga mengalami perubahan kondisi selama pandemi COVID-19? Kemudian yang kedua, apa yang sudah aku upayakan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam keluargaku di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Monggo Bapak dan Ibu yang mau membantu saya untuk sharing, untuk semakin memperkaya kita satu dan yang lain, yang memang sebenarnya sudah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari.
Mari Bapak dan Ibu kita berbagi pengalaman. Saya Bu Retno. Oke, baik Bude, monggo. Dampak yang saya rasakan terutama pas awal-awal pandemi tahun 2020-2021 itu banyak pembatasan secara spiritual. Misalnya pembatasan dalam beribadah ke gereja, terus pembatasan secara sosial, misalnya mau pergi ke pasar atau berkumpul bersama tetangga-tetangga atau teman-teman itu dibatasi sekali. Yang sudah saya upayakan yaitu dalam masa pandemi ini saya memilah dan memilih terutama dalam pembelanjaan, mencukupkan keuangan yang ada. Menahan diri untuk tidak berpergian, baik itu menggunakan transportasi umum maupun transportasi kendaraan sendiri, motor misalnya. Terus lebih mentaati anjuran pemerintah dalam hal protokol kesehatan. Demikian Bu Retno. Baik, terima kasih Bude. Ya, sungguh luar biasa ya. Jadi ya memang sebenarnya kita semua mengalami. Ya, maka di sini ya mungkin saya beda. Kalau Bude seperti itu, PPKM, mungkin saya juga versinya lain. Nah, mari Bapak dan Ibu, supaya kita bisa saling memperkaya satu dan yang lain. Memperkaya pengalaman maksudnya. Seperti itu. Ayo. Tidak ada yang salah, tidak ada yang ini ya. Kita kan punya pengalaman masing-masing. Jadi dari pengalaman kita masing-masing kita saling berbagi seperti itu. Mari loh. Boleh siapa saja. Ayo Bu Rosa, mau bercerita? Bu Ajeng, oh ada ini Bu Ajeng juga. Ada Pak Rahanditi juga. Selamat malam Pak. Mari membantu kami memperkaya pengalaman Pak. Saya Bu Retno. Oke, ya mari. Sebenarnya hampir-hampir mirip sama Budi ya. Kalau pengalaman seperti itu, cuman mungkin agak beda sedikit karena saya seperti Bu Retno juga bisa pulang pergi kerja ya. Jadi itu lebihnya. Kalau Budi kan, Budi kantornya deket banget, satu langkah juga nyampe ya. Di dapur. Iya. Iya, tapi memang dampaknya banyak banget Bu. Tapi kalau untuk kondisi misalnya di rumah gitu ya biasa aja. Cuman kalau untuk yang lain-lain misalnya kayak di tempat kerja dulu sebelum corona itu kan bisa misalnya ada yang beli rujak satu bungkus bisa makan bareng-bareng di satu meja bersama gitu. Kalau sekarang temen masuk sekolah aja kadang nggak tahu karena nggak ketemu karena langsung masuk ke kelas masing-masing kan. Ya. Jadi rada sedih gitu kalau ke sekolah tuh sekolah segede gitu terus kayak yang sepi gitu nggak ada orang ketemunya cuman pas Zoom aja gitu paling ketemu teh selewat aja hey sehat gitu cuma gitu doang jadi nggak bisa kayak dulu misalnya ketemu teh bisa berpelukan bisa ngobrol gitu nah itu yang kehilangan seperti itu Bu mungkin di lingkungan juga kan kayak gini ya jauh-jauhan gitu ketemu di jalan juga cuman hey gitu misalnya hello hai kayak Bu Heri kemarin datang ke rumah mau ngasih uang belanja buat pastor tuh juga cuman di pintu gerbang
cuman nggak bisa masuk gitu Bu, nggak masuk, nggak di sini aja, jadi cuman lewat tangan saya keluar, tangan Bu Heri masuk gitu, cuman gitu aja, nggak bisa ketemu gitu. Jadi itu yang bikin kita sedih seperti itu Bu, kalau saya. Sama ini, kalau dulu waktu sebelum corona kan bisa mudik tes tahun bisa 2-3 kali gitu ya. Kalau sekarang dari corona itu mungkin udah 3 tahunan ya saya nggak mudik. Sama, Lama banget. sama ya. Lama banget nggak mudik. Mungkin juga apa ya, orang-orang di kampung yang dulu saya nggak kenal juga makin nggak kenal jadinya, karena ya itu nggak pernah ketemu, kayaknya udah lama banget tuh. Tapi semoga aja nanti Lebaran kan boleh mudik ya. Semoga aja itu ada Semoga. kesempatan gitu. Iya, itu harapannya. Semoga. Itu Bu kondisi yang seperti itu. Kalau untuk jalan-jalan ke mall apa itu kan saya sebelum corona juga mau nggak pernah kayak gitu. Apalagi pergi sendiri, saya orangnya paling males kalau suruh pergi. Saya kalau pergi kalau nggak diantar atau diajak itu nggak bakal pergi. Jadi orang paling betah di rumah. Walaupun rumahnya secuil gini tapi ya udahlah nikmati aja rumah saya sendiri gitu. Jadi cuman keluar masuk itu tapi ya betah aja. Nggak ada yang pengen saya nggak pernah ke mall atau apa gitu, nggak pernah, memang nggak biasa seperti itu gitu. Jadi kalau belanja teh ya yang perlu aja gitu Bu. Jadi kalau yang ke mall-mall gitu nggak terlalu kehilangan, cuman momen-momen di sekolah misalnya nggak bisa makan bareng itu yang paling sedih gitu. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Bu Rosa atas pengalamannya. Apakah masih ada Bapak dan Ibu yang mau sharing dari pengalaman hidup yang dialami oleh Afika tadi? Saya Bu Retno. Oke, Pak Aris, monggo. Ya, baik. Selamat malam Bu Retno dan Bapak Ibu semua. Ya, mohon izin untuk ikut berbagi refleksi barangkali begitu ya. Baik. Yang pertama yang bisa saya bagikan pada malam hari ini adalah saat awal-awal pandemi corona begitu ya. Waktu itu sempat saya dan istri, karena juga saat awal-awal itu kelihatannya memang sangat menakutkan begitu ya. Pada awal-awal pandemi itu 2 tahun yang lalu memang masih sepertinya sangat menakutkan karena vaksin juga belum ada. Kemudian setiap hari itu berita televisi atau berita dari media-media online itu yang diberitakan hampir selalu corona seperti itu. Hampir corona, kemudian juga ada berita-berita kematian begitu ya di rumah sakit yang diakibatkan oleh corona. Maka waktu awal-awal itu juga sempat takutnya memang lockdown seperti di luar negeri, seperti yang kayak di beberapa tempat yang waktu itu di Tiongkok begitu ya. Maka waktu itu sempat kita juga beli sembako begitu ya untuk disimpan di rumah begitu ya. Persediaan betul Bu Retno. Indomie 1 kardus, biarpun tidak bergizi tapi paling tidak mungkin karbohidratnya nanti kalau kita tidak boleh kemana-mana adalah begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentu banyak perubahan atau perilaku yang memang pada masa pandemi itu terus muncul begitu ya, yang memang sebagian besar baik begitu ya, entah itu cuci tangan yang harus rutin saat dari mana, bawa hand sanitizer, kemudian seperti itu. Kemudian juga itu juga perlu diajarkan juga ke anak-anak ya, apalagi saat kita masih punya anak-anak kecil, itu kan tentu harus banyak diingatkan juga, karena memang mungkin dari tingkat pemahaman dan pengetahuan kan belum ini kita orang dewasa itu juga salah satunya. Kemudian yang pada setelah tengah-tengah pandemi seperti itu memang waktu itu nenek itu meninggal begitu ya. Nenek meninggal terus kita dikabari, dan memang itu pada masih masa pandemi begitu. Dan
saat itu kan kita tidak boleh naik angkutan umum kan begitu. Jadi kendaraan angkutan umum, bis seperti itu tuh masih agak sulit begitu ya, agak sulit untuk kembali ke Jawa Tengah begitu. Terus sementara juga jadi saat itu memang saya harus pulang karena waktu itu kan nenek sempat pesan nanti kalau misalkan saya meninggal atau saya tidak ada, kamu harus pulang begitu, harus datang pas saya tidak ada gitu. Maka dari kata-kata itu maka saya mau nggak mau harus pulang waktu itu begitu ya. Makanya saat itu saya usahakan dengan adik saya yang di Bandung juga begitu naik motor ke Jawa Tengah begitu ya. Dari jam 1 siang dari sini sampai di Jawa Tengah itu jam setengah 12 kira-kira waktu itu seperti itu karena memang kita tidak bisa naik kendaraan umum seperti itu. Dan mungkin sampai di sana pun juga kita hati-hati sekali ya begitu karena waktu itu juga masih pandeminya masih besar begitu. Nanti jangan-jangan kalau nanti saya datang ke sana terus saya balik lagi ke Bandung lalu ada sesuatu dengan orang rumah atau dengan orang kampung. Nah, nanti dikiranya takutnya kita yang membawa sesuatu begitu kan. Makanya jadi saat malam-malam sampai sana juga kita tidak bisa kita tidak bisa saling bersalaman, berpelukan gitu ya dengan ayah, dengan ibu, dengan Pak D, Bude, kayak begitu saja kita tidak bisa begitu ya. Di saat sampai di sana kita juga malam-malam langsung mandi, seluruh pakaian sepatu kita juga kita rendam di air di air deterjen seperti itu supaya kita juga menghindari juga. Dan saat sampai di sana pun juga kita juga sebenarnya agak kecewa sedikit begitu ya karena memang oleh Pak RT dan Pak RW biarpun meninggalnya nenek itu tidak COVID tapi karena masih masa pandemi jadi harus juga secepatnya untuk dimakamkan betul. Jadi saat sampai di sana ya kita tidak bisa melihat itu ya, tidak bisa melihat beliau karena sudah keburu dikebumikan dan itu udah kesepakatan warga begitu ya. Jadi ya ada apa ya? Mungkin sampai saat ini pun saya masih agak memendam kekecewaan sedikit begitu karena tidak bisa melihat wajah beliau saat mungkin dikebumikan begitu. Sementara saya melihat bahwa ya nenek itu adalah orang yang baik kepada saya biarpun dia keras galak begitu tapi kalau untuk materi uang begitu sering ngasih ke saya gitu selama saya masih tinggal bersama beliau begitu. Jadi seperti itu saja Bu Retno. Selamat malam, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Ya, baik Bapak dan Ibu, setelah kita menggali pengalaman hidup, apa yang sudah kita alami, kita akan mencoba menggali inspirasi dari kitab suci. Mudah-mudahan nanti sharing dari kitab sucinya makin banyak ya, jadi makin diperkaya. Baik, silakan Pak Agus di ini dulu. Bacaan dari Injil Matius. Bab 9.
ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Baik, Bapak dan Ibu, inspirasi kitab suci pada pendalaman iman masa prapaskah yang ketiga ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mungkin kalau tadi terlalu cepat, mungkin saya akan mengulangi sekali lagi ya, supaya nanti sharingnya lebih ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Baik, Bapak dan Ibu, setelah tadi mendengar dan saya coba mengulangi lagi inspirasi dari kitab suci, ada 3 pertanyaan yang akan kita sharingkan bersama sebagai bahan refleksi kita juga. Yang pertama, Enggak kelihatan. perubahan apa yang terjadi pada hidup Matius? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus mau makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yang ketiga, apa yang bisa kita teladani dari sikap Yesus dalam perikop ini? Monggo Bapak Ibu, kita saling berbagi pengalaman lagi. Kalau tadi kan kita diperkaya oleh pengalaman hidup dari Bude Yohanes, dari Bu Rosa, dari Pak Aris. Nah, sekarang pengalaman iman ya. Pengalaman iman kita saling berbagi kembali dari inspirasi kitab suci Injil Matius tadi. Mari Bapak dan Ibu. Nggak harus berurutan lah menjawabnya, boleh acak, boleh 1, boleh salah 2, boleh salah 3, boleh semuanya. Mari kita ini sharing saja. Mungkin saya Bu Retno. Baik, oke, Bu Ajeng ya? Iya. Terus ya? Oh, ya, oke. Selamat malam Bapak dan Ibu. Mungkin saya akan memaparkan juga sharing untuk yang nomor 3 ya. Apa yang bisa kita teladani dari sikap Yesus dalam
Perikop ini di perikop atas. itu. Nah, kalau saya menangkap di sini berarti intinya kita tidak boleh menjauhi orang-orang yang mungkin dianggap tidak baik oleh orang lain atau kebanyakan orang. Kalau kita menghubungkan dengan kejadian pandemi saat ini, mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa orang yang tersuspek atau terpapar itu nggak boleh didekatin, terus harus jauh-jauh karena itu menimbulkan bahaya. Justru di sini saya sendiri mungkin akan bercerita pengalaman sampai pada akhirnya saya pun terpapar. Nah, mungkin di bulan Juni, Mei, dari bulan Mei itu di kantor saya mulai pandemi, dan di awal-awal karena memang mungkin beritanya seperti yang tadi disampaikan Pak Aris adalah berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita sangat khawatir. Pada keadaannya di lingkungan kita, di lingkungan kami di kantor, memang hampir semua tumbang. Sampai pada awalnya memang kami takut saat ada yang positif gitu. Kita menghindar, nggak boleh masuk ke plan ini, nggak boleh masuk ke plan ini. Tapi pada akhirnya sampai dari sekian tim yang ada, tinggal beberapa orang, otomatis kan pekerjaan harus tetap jalan, karena kan kita bekerjanya di biologikal ya, yang tidak bisa ditinggalkan, dan itu tergantung oleh waktu. Jadi terpaksa kita turun ke bawah sampai mengcover semua kegiatan yang di-handle oleh orang-orang yang terpapar itu. Dengan peralatan safety yang ada, ya sebagai wujud tanggung jawab juga, akhirnya semua pekerjaan beres, kita pun menjadi orang terakhir yang terpapar. Nah, artinya di sini dalam kondisi apapun orang yang yang dijauhi pun kita memang tetap harus handle semua dari segi apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Ya, jadi intinya kita tidak boleh menjauhi rekan ya yang mungkin pada saat terpapar itu ya. Kita tetap harus menjaga relasi ya, istilahnya mungkin tidak mengucilkan lah istilahnya, mungkin jangan sampai kita mengucilkan rekan yang istilahnya terpapar itu. Meskipun ketika kita membantu, kita juga tetap harus waspada dengan protokol kesehatan yang ketat ya, seperti itu supaya kita juga tetap bisa menjaga diri kita. Baik, mari Bapak dan Ibu yang lain yang mau berbagi pengalaman sesuai dengan inspirasi dari kitab suci. Di situ tadi sudah jelas ya, bagaimana kita men-sharingkannya. Saya mungkin Bu Retno. Baik, Pak Anton, monggo. Saya membaca Injil Matius malam ini itu sama dengan pada saat itu pertemuan Advent itu dengan Salomo seperti itu. Tidak jauh lah istilahnya. Dan ini juga yang saya alami ya khususnya di dalam diri saya gitu kan. Ya mungkin di sini Yesus mengajak saya dalam arti kata ya untuk saya merasa diselamatkan dalam arti kata ya tadi saya untuk lebih memahami, lebih fokus untuk di gereja segala macamnya. Hal seperti itu yang saya rasakan. Mungkin kalau Yesus tidak memilih saya, ya saya mungkin masih seperti dulu, kasarnya seperti itu. Dalam perjalanan saat ini saya masih belajar, masih menata diri, masih banyak kekurangan seperti itu. Dan yang
menginspirasi bacaan malam ini. Bagi saya, kata-kata yang sangat mengena itu adalah, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di situ saya merasa, ya Tuhan menggunakan saya untuk bekerja di ladang Tuhan. Mungkin seperti itu, Retno. Baik, terima kasih Pak Anton. Oke, yang lainnya monggo ditunggu sharingnya. Ayo, Bu Eti, Bu Teguh, siapa lagi nih? Tadi sebagian sudah ini. Yang mau berbagi, Mbak Agnes, Pak Agus. Mari, tidak dibatasi. Mungkin saya dulu deh. Mungkin kalau dilihat dari pertanyaan yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada hidup Matius? Kalau saya melihat ada apa ya? Ada dorongan dari dalam dirinya Matius untuk bertobat ya, untuk bertobat. Mungkin selama ini dia cukup menyadari, mungkin saya juga secara pribadi banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kealpaan, sehingga ketika ajakan Yesus itu sederhana sekali kan tadi, ikutlah aku, tidak tanpa embel-embel yang lain, di kata-kata di belakangnya itu, hei kamu orang berdosa ikutlah aku, enggak kan, hanya ikutlah aku tanpa melihat bahwa si Matius ini banyak dosanya atau siapa gitu ya, tapi hanya ngajak ikutlah aku. Nah, dengan kata-kata sederhana itu ternyata Matius juga tergerak untuk mengikuti Yesus untuk apa ya? Mungkin mengenal lebih dekat akan Yesus itu sendiri. Kemudian akhirnya setelah paham, kemudian muncul apa ya, niat dalam diri untuk memperbaiki diri, memperbaharui diri, yaitu tadi pertobatan. Mungkin akan mengubah apa yang kurang baik menjadi lebih baik, seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan nomor 3, apa sih yang bisa kita teladani? Ya, yang bisa kita teladani kalau menurut saya dari Yesus tadi, sikap rendah hati mau merangkul siapapun, meskipun orang itu banyak dosanya. Jadi ya Tuhan mengesampingkan itu, karena memang Tuhan itu kan baik. Jadi ketika mengajak siapapun juga hanya dengan kalimat yang simpel, yang sederhana, ikutlah aku, tanpa embel-embel yang lain. Gitu. Jadi dari situlah tergerak untuk mengikuti Yesus itu sendiri. Kemudian ya, kalau yang kedua itu mengapa Yesus mau makan bersama dengan orang-orang berdosa? Ya karena itu tadi, Yesus itu orang yang rendah hati, yang mau bergaul dengan siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Nah, di dalam kebersamaan itu, mungkin dalam makan bersama itu kan akhirnya kabar sukacita, pewartaan dari Tuhan Yesus sendiri itu akhirnya menarik orang-orang yang berada di situ. Oh, ternyata memang
hal yang baik yang diberikan gitu kan, maka akhirnya bisa tersentuh hatinya, kemudian dari hal-hal yang kurang baik itu akan dicoba untuk dirubah menjadi lebih baik seperti itu. Itu dari saya. Mari Bapak dan Ibu, kita berbagi pengalaman. Mungkin dari saya, Bu Retno, Oke, Bu Eti, tidak monggo. jauh beda dengan Bu Retno tadi. Perubahan yang terjadi pada hidup Matius. Kalau kita perlu bisa mengenal Matius lebih dulu sebelum menjadi murid Yesus. Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah mungkin zaman sekarang itu pemungut pajak ya, tetapi melebihi dari aturan begitu, dan untuk kepentingan pribadi kelebihannya. Nah, karena Matius bertemu dengan Yesus dan tahu sepak terjangnya Yesus itu bagaimana, kemudian Matius itu berani merubah cara berpikirnya sehingga mengalami perubahan dalam cara hidupnya. Apakah itu yang selama ini mungkin kalau saya berpikirnya seperti Matius, Matius itu yang mungkin berkelimpahan dengan harta dari hasil dia memungut cukai, mungkin selama ini dia merasa nyaman, tetapi ketergerakan hati Matius melihat Yesus yang mungkin selama ini dia merasa, oh saya itu perjalanan hidup saya itu memang salah begitu. Tetapi Yesus merengkuhnya, mengangkatnya dan apa istilahnya merangkulnya kembali. Oh saya orang berdosa saja saya diampuni. Akhirnya dia berpikir tergerak hatinya untuk mengikuti Yesus dan meninggalkan segala kenyamanan. Ini bisa kita terapkan dalam hidup kita tadi dari pengalaman di masa pandemi. Mungkin dulu sebelum masa pandemi kita merasakan kenyamanan-kenyamanan kita, keluar rumah bebas dan sebagainya, kehidupan kita tidak diatur, ini itu harus pakai masker, harus hidup bersih dan sebagainya yang bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun selama hidup kita sebelum masa pandemi terasa nyaman. Tetapi di masa pandemi ini kita mungkin kalau berpikir bahwa selama kenyamanan kita, kadang-kadang kenyamanan dan kita lakukan sebelum masa pandemi itu salah. Nah, Tuhan memberi masa pandemi itu dalam segi positifnya yaitu bahwa kita diajak untuk merubah cara hidup kita, cara berpikir kita yang lebih baik. Seperti Matius. Sekarang meskipun dari awal tahun masa pandemi kita merasa mungkin berat dengan harus diatur ini itu, harus begini begitu, jangan sampai terkena COVID dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan sudah hampir 2 tahun lebih ini kita rasakan mengikuti Tuhan, tapi lama-lama kita merasakan oh inilah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan agar selalu hidup yang lebih baik, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan yang mungkin dulu sebelum masa pandemi kita hanya mungkin sekedar kewajiban kita sebagai orang beriman, tetapi masa ini kita memang membutuhkan dan ingin mendekatkan diri kita kepada Yesus. Mungkin juga kita bisa meneladani dari sikap Yesus tadi, dari yang ketiga yang bisa keteladani yaitu sikap kerendahan hati, sikap bisa peduli, solider dengan orang-orang yang mungkin selama ini kita kesampingkan, khususnya di dalam pergaulan kita, pekerjaan kita, yang dulu mungkin kadang-kadang kita tidak mengenal orang-orang seperti itu, sekarang kita digerakkan hati kita untuk peduli kepada sesama yang mungkin sesama yang membutuhkan, yang mungkin tersisih begitu.
Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Eti, semakin memperkaya kita ya. Bapak dan Ibu, masih ada yang mau sharing? Saya mau mencoba, Bu. Retno. Baik, Bapak, silakan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu semua, selamat malam. Malam. Mencoba untuk refleksi sesuai dengan kitab suci dalam perikop ini, bahwa kalau yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada hidup Matius, ya tadi seperti yang sudah mendahului atau para pendahulu sharing tadi, bahwa memang semuanya menanggapi dengan positif bahwa Matius berdiri meninggalkan teman-teman, sahabat-sahabatnya dan mengikuti Yesus. Itu yang pertama. Jadi sikap positifnya bahwa dia meninggalkan semua temannya, andai tolanya sebagai orang-orang cukai, lalu dia mengikuti Yesus dengan meninggalkan mereka semua bersama segala-galanya. Itu sikap Matius yang positif. Kemudian yang kedua, mengapa Yesus mau makan bersama pemungut cukai? Ya mungkin sikap Yesus bahwa yaitu tadi di dalam perikop kita tahu bahwa dia datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, mungkin sesuai dengan kitab suci hari ini, yang mungkin Bapak Ibu masih ingat nggak perikop kitab suci dalam Ekaristi atau dalam liturgi itu hari ini bacanya diambil dari, kalau saya tidak salah itu Injil Lukas bab 18, ayatnya sama dengan ini, bahwa ayat 9 sampai dengan 14. Bahwa Yesus merendahkan diri. Karena di akhir bacanya dia katakan, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah ini contoh sikap Yesus kepada kita, agar kita mau mengikuti dia, agar kita tetap jangan bersikap seperti orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang kaya, tetapi kita selalu merendahkan diri. Nah itu yang kedua. Kemudian apa yang bisa kita teladani dari sikap Yesus? Nah itu yang kita teladani atau yang kita bisa ikut itu adalah mengikuti sikap kerendahan hati Yesus tadi. Kita tahu bahwa siapa itu Yesus. Dia adalah orang yang berkuasa, orang yang punya peranan penting dalam kehidupan, baik di surga maupun di dunia. Tetapi begitu dia datang ke dunia, dia ikut makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa tadi. Artinya dia merendahkan diri. Nah, apa yang kita harus teladani? Ya mungkin itu. Kita harus mengikuti Yesus tadi, bahwa kita juga harus merendahkan diri kepada sahabat, teman-teman kita yang lain. Kita tidak usah tinggi diri, angkuh, sombong. Karena kita tahu perikop di Injil hari ini juga, Injil Lukas hari ini, barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Nah itu jadi mungkin teladan Yesus ini kita harus ikut, kita harus mengikuti dia, ya supaya hidup kita sepadan atau sejalan dengan Tuhan Yesus. Nah maka akhir dari sharing saya hanya bisa mengajak melalui firman ini atau perikop ini, bahwa marilah kita merendahkan diri
satu sama lain, karena kita semua adalah pengikut Yesus. Karena dalam firman Tuhan perikop yang lain dia mengatakan berdiri atau kita di hadapan Tuhan itu adalah sama semuanya. Tidak ada yang jenderal, tidak ada yang prada, kopral, tidak ada yang pemungut yang suka bersih-bersih ini lah, yang potong-potong rumput ini. Tapi kita semua di mata Tuhan itu adalah sama adanya. Maka marilah kita sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti teladannya bahwa kita harus merendahkan diri. Mungkin itu saja Bu yang saya bisa sharingkan buat kita lewat firman ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahanditi. Semakin menguatkan kita juga ya, pengalaman hidup yang sungguh luar biasa. Baik, masih ada Bapak dan Ibu? Cukup? Baik, kalau cukup, saya akan coba bacakan refleksi kateketis ya. Karena di situ terlalu kecil saya dari sini ya. Agar terjadi peningkatan kualitas hidup, orang harus berani berubah dan siap menyesuaikan diri dengan kondisi yang diharapkan. Perubahan mendasar yang perlu dilakukan adalah pertama-tama merubah cara berpikir, karena cara berpikir mempengaruhi cara berperilaku. Matius hidupnya berubah karena salah satunya didorong cara berpikir sebagai orang berdosa yang merindukan kehidupan lebih baik. Yesus sendiri dalam perikop di atas mengkritisi cara berpikir orang Farisi yang menganggap Mesias datang dengan segala kemegahan dan hadir kepada orang-orang yang merasa dirinya benar atau suci. Namun Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk menyelamatkan orang-orang benar, tapi untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Orang yang sadar dirinya berdosa lebih memiliki keterbukaan untuk menerima kehadiran Mesias. Namun orang yang merasa dirinya benar justru sulit melihat tanda-tanda, bahkan sulit untuk menerima kehadiran Mesias. Matius pemungut cukai merupakan salah satu contoh orang yang berani merubah cara berpikirnya sehingga mengalami perubahan dalam cara hidupnya. Matius yang menurut pandangan umum adalah orang yang mapan dalam karir dan hidup berkelimpahan secara ekonomi, begitu tegas dan berani mengambil keputusan meninggalkan segala kenyamanan yang dimilikinya untuk mengikut Yesus. Keputusan yang diambil Matius sekurang-kurangnya dilandasi kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa yang memerlukan keselamatan. Dan sebagai orang berdosa, ia memiliki harapan akan kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan Yesus. Cara berpikir Matius kemudian mengubah cara hidupnya, yaitu bukan berorientasi lagi pada materi, tetapi berorientasi pada Yesus. Sehingga apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukannya kemudian adalah cara berpikir dan cara bertindak menurut Yesus. Matius hidup dalam kasih yang ditunjukkan dalam kebersamaan dalam komunitas murid-murid Yesus tanpa membeda-bedakan status. Sebagai murid-murid Kristus, kita diingatkan untuk melihat kembali orientasi hidup kita. Apakah cara aku berpikir dan bertindak sudah mengikuti cara berpikir dan cara bertindak Yesus? Apakah aku siap untuk berubah, untuk ambil bagian
dalam mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita tadi merefleksikan dari pengalaman hidup dan juga dari inspirasi kitab suci, kita akan masuk dalam aksi dan peneguhan. Semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan yang mengalami penurunan kualitas. Saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan kita dipanggil untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa pandemi ini. Mau tidak mau diperlukan cara hidup baru atau normalitas baru. Normalitas baru berarti upaya mengembangkan perilaku yang lebih baik untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik lagi. Normalitas baru yang pertama-tama harus diwujudkan adalah dengan mengubah cara berpikir dan cara berperilaku. Menurut Paus Fransiskus dalam seruannya melalui ajaran sosial gereja masa pandemi dan ensiklik Laudato Si, sekurang-kurangnya ada 5 cara berpikir dan berperilaku yang diperlukan agar kita dapat mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik di masa pandemi ini. Antara lain, perilaku dalam kehidupan bersama yang berlandaskan pada prinsip nilai ajaran Kristiani, yaitu perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku pendidikan, perilaku kerja, perilaku keagamaan, perilaku dalam berrelasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menghargai martabat manusia, saling mencintai, saling menjaga kehidupan, saling memelihara, dan merawat. Yang ketiga, mengusahakan setiap orang hidup sejahtera dan tidak terabaikan, atau mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara terpenuhinya kebutuhan dasar baik jasmani maupun rohani. Yang keempat, membangun semangat solidaritas. Pandemi telah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang diselamatkan sendirian. Sangat penting untuk memperhatikan mereka yang miskin dan terpinggirkan. Kemudian yang kelima, harus memiliki kepedulian terhadap bumi rumah kita bersama. Ekologis ya. Semua kehidupan saling terkait dan kesehatan kita tergantung pada ekosistem yang telah Allah ciptakan dan percayakan kepada kita. Bapak dan Ibu, dari kelima perilaku yang akan diwujudkan di atas, mari kita membangun niat dalam diri apa yang bisa kita lakukan. Dari 5 tadi sebagai bentuk usaha mendukung terwujudnya kehidupan bersama yang lebih baik. Mari kita bertanya dalam diri kita, niat apa yang akan kita lakukan. Setelah itu nanti kita akan bawa dalam doa. Bapak dan Ibu, apa yang menjadi niat dalam hati kita, mari kita bawa dalam doa.
Semoga apa yang akan kita sampaikan nanti akan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umat-Nya dalam kondisi apapun. Dialah Tuhan yang selalu mendengarkan umat-Nya. Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya. Mari Bapak dan Ibu doa spontan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa malam ini Kau perkenankan mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami semakin menyadari dosa dan kesalahan kami, mau kembali kepadamu untuk bertobat dan merendahkan diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua, Allah Bapa yang penuh kasih, buatlah kami untuk dapat meneladani Matius, mau mengikuti Engkau tanpa keraguan di dalam hati kami. Buatlah hidup kami selalu berpasrah hanya kepadamu dan mengutamakan hidup bela rasa terhadap sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, ya Bapa, jamahlah mereka, berikanlah kesembuhan kepada mereka yang sedang menjalani pencobaan sakit ini. Semoga ini menjadikan pengalaman hidup untuk semakin dekat dengan Engkau, dan pada akhirnya nanti bisa memiliki kesehatan yang lebih baik lagi, dan Kau mampukan untuk lebih bisa peduli kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang ada dalam pikiran kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa memperhatikan dan mengabulkan doa-doa kami yang belum sempat terucapkan pada malam hari ini. Semoga Engkau senantiasa menyertai dalam setiap langkah kami untuk mencoba merubah cara berpikir dan mencoba merubah perilaku yang kurang baik, meneladani Engkau dengan bisa bersikap rendah hati lagi, peduli, dan lebih solider kepada sesama kami, dan kami juga bisa menjaga alam yang sudah Kau berikan kepada kami. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti ampun yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan dari yang jahat. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri pendalaman iman pada malam hari ini. Nanti setelah doa penutup, mohon berkat dari Pak Anton atau Pak D atau Pak Rahanditi untuk berkat penutupnya.
Pak Anton gantian ya. Pak D sudah, Pak Randiti sudah, Pak Anton ya. Siap. Oke, mari kita doakan penutup bersama-sama. Allah Bapa Maha Kasih, syukur atas rahmat-Mu yang telah mengumpulkan kami dan membimbing kami dalam pertemuan hari ini. Semoga perjumpaan kami hari ini semakin membuka hati dan pikiran kami untuk mau terlibat mengusahakan kehidupan bersama yang lebih sehat, lebih solider, dan lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan tempat kami tinggal. Berkatilah segala usaha dan niat baik kami untuk memulihkan kehidupan sebagai bentuk cinta dan bakti kami kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Antara kami. Monggo Pak Anton. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita akhiri pertemuan pendalaman iman pada malam hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari semua selalu dilindungi dan diberkati oleh berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup. Sesungguhnya